Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Parmana, saya dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran itu dibuat atau dibangun pada tahun 923 oleh Srijaya Bupati, tapi diakuinya atau dinyatakan keberadaannya itu pada saat Jayadewata itu naik tahta, atau tepatnya pada tahun 1480. Kerajaan Pajajaran atau sering disebut Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang artinya Pakuan itu kota, terletak di sebelah barat Pulau Jawa atau sekarang ini disebut Jawa Barat, dan beribukotakannya di Kota Bogor. Dan kerajaan Pajajaran sering juga dituturkan dalam kisah babat atau dongeng, yang contohnya kayak sekarang gitu lah. Ada tuh yang di MNC TV, yang Kian Santang, kan itu masih ada sangkut pautnya sama kerajaan Pajajaran tuh, dengan rajanya Prabu Siliwangi, ya kan? Kalian kerajaan Pajajaran itu kalian sudah pasti tahu semua, karena ada film-filmnya, banyak film-filmnya. Dan berdirinya kerajaan Pajajaran itu ya, kala itu di daratan Sunda atau di tanah Sunda ada dua kerajaan, yaitu Sunda dan Kerajaan Galuh. Mereka itu terikat oleh perkawinan atau pernikahan. Kerajaan Galuh dipimpin Raja Dewa Nirkala, sedangkan kerajaan Sunda dipimpin Raja Tusuk Tunggal. Susuk Tunggal, bukan Tusuk Tunggal. Tusuk sate kali ya. Pada tahun 1400-an, saat Majapahit diambang kehancuran tuh, dan Majapahit pun datang ke kerajaan Galuh, dan kerajaan Galuh diterima baik. Nah, saat diterima baik tuh dan datang, tiba-tiba ya, kepala rombongan yang masih merupakan saudara dari Kertabumi itu, atau Kertabumi itu Raja Majapahit, bernama Raden Baribin, dinikahkan dengan Ratna Ayu Kirana, yaitu putri dari kerajaan Galuh ya. Nah, pas di situ tuh kerajaan Sunda tuh marah. Karena apa? Karena kerajaan Galuh itu telah melupakan aturan yang telah dibuat. Aturannya itu kayak gini. Kerajaan Galuh sama kerajaan Sunda itu tidak boleh menikah dengan orang dari kerajaan Majapahit ya. Dan mereka pun itu yaitu kerajaan Galuh sama kerajaan Sunda itu terlibat sengketa dan hampir saja perang. Dewan Penasehat dari kedua kerajaan tersebut itu berunding dan meminta para raja itu turun tahta dan harus menunjuk pengganti mereka berdua, yaitu menunjuknya juga harus satu. Karena apa? Karena kerajaan Galuh sama Sunda itu harus digabung dengan satu raja. Dipilihlah tuh, ditunjuk, namanya itu Sri Bandungga Maharaja, atau sering kita sebut itu Prabu Siliwangi, ya kan? Pasti kalian udah tahu sih Prabu Siliwangi, soalnya dia udah terkenal banget karena film-filmnya juga banyak, ya enggak? Masa kejayaan Pajajaran itu ya pada masa pemimpinnya itu Prabu Siliwangi. Pada saat Prabu Siliwangi memimpin itu, benar-benar kejayaannya Pajajaran itu benar-benar jaya. Contohnya kayak pembangunan fisik tuh kayak rumah kayak gitu ya. Terus pokoknya mah kayak tempat-tempat umum itu pembangunan fisik. Terus kedua, bidang militer, bayangin aja ada bidang militer. Kedua, administrasi, bayangin aja zaman dulu ada administrasi, berarti benar-benar kayak teratur. Dan keagamaan ya, kan mereka menganut agama Hindu, berarti ya keagamaannya Hindu. Dan ternyata mereka itu bisa runtuh. Runtuhnya itu dikarenakan kerajaan Pajajaran itu kejayaan agama Hindu ya. Kejayaan agama Hindu itu berakhir gitu loh. Diganti sama awal dari dinasti Islam. Jadi kerajaan Hindu tuh udah kalah sama Islam. Jadi saling menyerang. Jadi kerajaan Hindu tuh mulai nggak ada karena apa? Dijajah sama kerajaan Islam. Jadi sekarang ada kerajaan Islam. Contohnya kan kayak Demak, terus Samurapasai kan Islam tuh, tapi dia kuat Jadi itulah. Tapi Pajajaran juga benar-benar
saking luasnya, saking ininya, peninggalannya juga ada gitu loh. Peninggalannya ini kayak gini nih. Itu peninggalan-peninggalannya guys. Jadi eh, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.